Jemaat yang Allah kasihi, kita memasuki Minggu Paskah ketiga. Hal itu sekaligus menyatakan tentang penyertaan dan pemeliharaan Allah bagi kita. Minggu berganti dan hari berlalu, namun firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Firman Allah yang menguatkan dan menopang serta memampukan kita tetap melangkah dalam kehidupan ini, sekalipun kesulitan menghadang. Marilah satukan hati kita bersama memuji Allah dan memasuki ibadah dengan keriangan. Mari nyatakan di hadapan Allah, kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup Dia, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari kami pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Kebaktian Minggu Paskah ketiga ini terjadi di dalam perkenan dan pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah pencipta dan pemelihara kehidupan. Haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus atas saudara-saudari sekalian. Dan atas saudara juga. Perjumpaan dengan firman Allah telah memperbarui kehidupan banyak orang di muka bumi ini, baik di masa lalu maupun masa kini. Firman Allah bahkan memperbarui dan memulihkan peradaban umat manusia. Firman Allah turut bekerja menebus batas dan menebus jiwa manusia saat suka, terlebih saat duka. Firman Allah menerangi dan menguatkan siapa yang berpegang pada firman Allah mengalami hidup yang mulia. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia
kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Maha Kasih Allah yang berfirman, sehingga kehidupan ini ada. Engkau senantiasa berkenan membimbing dan menerangi kehidupan di bumi dengan firman-Mu, sekalipun kami seringkali mengabaikannya. Ampunilah kami yang sering mengabaikan firman Tuhan. Kami acap kali jatuh, terantuk berkerikil-kerikil kesalahan yang melukai diri kami sendiri dan orang-orang terdekat kami. Ampunilah kami yang sering menolak tuntunan firman Tuhan. Saat kesusahan datang menghampiri diri kami, sering kami terjebak dalam ketakutan akan ketidakberdayaan kami. Ampunilah kami sebab sering meragukan kekuatan firman Tuhan. Kami berharap dan memohon kepadamu, ya Allah, kiranya kemurahan-Mu atas kami. Kasihanilah kami ya Kristus. Tolonglah kami oleh karena rahmat pengasihan-Mu. Amin. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Segenap kekhawatiranmu serahkan kepadanya. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Pahit pedih, Yesus tahu benar. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Berbahagialah orang yang berharap kepada kasih Allah, sebab sesungguhnya Kristus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah
dari dalam maut ke dalam hidup. Injil Yohanes pasal 5 ayat 24. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku, di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyilah umat-Nya, memuji Tuhanmu. Nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencari-Nya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Hati kami tertuju kepadamu ya Allah. Firman-Mu lah yang menguatkan, meneguhkan, serta menghibur kami dan menerangi kami di dalam melangkah menjalani hari-hari ke depan. Di tengah situasi dan kondisi yang bersama kami hadapi sebagai umat manusia di saat sekarang ini. Kami berserah diri dalam tuntunan kasih-Mu ya Roh Kudus. Nyatakanlah kehendak-Mu dan mampukanlah kami untuk hidup menjalankan kehendak Allah. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat dunia, kami berdoa. Amin.
bagaimanakah akan ku balas semua kebajikanmu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan namamu kan ku agungkan. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikanmu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan namamu kan ku agungkan. Karena Tuhan mendengarkan permohonanku, ku serukan nama Tuhan selama hidupku. Tali maut melilitku, sesak hidupku. Ku serukan nama Tuhan, Kau luputkanku. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikanmu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan namamu kan ku agungkan. Di hadapan umat Tuhan yang menyembahnya, ku berjanji kan membayar semua nazarku. Sesungguhnya berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikanmu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan namamu kan ku agungkan. Ya Tuhanku, ku hambamu dari perempuan. Engkau sudah membukakan semua ikatanku. Aku akan persembahkan korban syukurku, dan ku akan menyerukan namamu ya Tuhan. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua
kebajikanmu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan namamu kan ku agungkan. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Injil menurut Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab Yesus, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia
pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, pengalaman yang tidak menyenangkan pasti setiap kita pernah merasakannya. Pengalaman yang tidak menyenangkan itu kalau dimaknai dengan tepat, maka dapat menjadi sebuah pengalaman yang memperkaya kehidupan kita, kehidupan seseorang. Tetapi bila pengalaman yang tidak menyenangkan itu dirasakan begitu menekan berat, sampai menimbulkan stres berkepanjangan, maka itu bukan hal yang baik. Pengalaman kedua orang murid yang dijumpai Yesus dalam perjalanan mereka menuju sebuah kampung di Emmaus dapat dilihat sebagai pengalaman traumatik, post-traumatic stress disorder. Memang bukan mereka yang mengalami hal yang menyakitkan, tetapi mereka melihat kejadian yang sangat menyakitkan yang menimpa orang yang sangat mereka kagumi, sangat mereka sayangi, sangat mereka harapkan untuk membebaskan bangsa mereka dari penjajahan Romawi. Dan nampaknya melihat kejadian yang menimpa diri Yesus membuat mereka mengalami trauma. Dan mereka berusaha melarikan diri, menghindar dari pengalaman yang sangat tidak menyenangkan itu. Dan rupa-rupanya inilah yang membuat mereka tidak mampu mengenali Yesus yang mendatangi mereka. Kenapa? Sebab mereka di dalam bawah sadar mereka berusaha untuk melarikan diri, menghindar dari kenyataan yang pahit itu, menghindar dari ingatan yang sesungguhnya tidak dapat mereka lepaskan. Sekalipun mereka tidak ingin mengingat-ingat hal itu, mereka ingin melupakan kejadian yang 3 hari berlangsung. Dan mereka tidak ingin mengingat-ingat wajah Yesus. Ketakutan itu membayangi mereka dan itulah yang menjadi hal traumatik buat mereka. Mereka sedang dikuasai oleh trauma tersebut. Kejadian yang menakutkan itu mencengkeram akal sehat mereka dengan sangat kuat. Sehingga mereka lupa apa yang Yesus pernah katakan kepada mereka. Kata Yunani yang diterjemahkan dengan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka adalah kata ekratunto, yang berarti hal yang menguasai, hal yang mencengkeram. Mata mereka, ingatan mereka, kenangan mereka sedang dicengkeram, dikuasai oleh hal yang membuat mereka tidak ingin mengingat-ingat peristiwa 3 hari lalu ketika Yesus mengalami siksa yang sangat keji. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, ketika seseorang dikuasai, dicengkeram oleh ketakutan, pengalaman traumatik, maka akal sehat orang tersebut dapat lumpuh. Ambil contoh yang mungkin sering kita lihat di sekitar kita. Seorang dengan tubuh yang besar, seorang dewasa, seorang yang bahkan berbadan kekar, ketika melihat seekor kecoa tiba-tiba terbang mendekatinya dan hinggap di kakinya, dia menjerit dan lari. Padahal secara logika, tinggal dikebaskan saja kecoa itu dari kakinya dengan satu gerakan, selesai sudah hidup kecoa itu. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudari tidak punya trauma terhadap pria botak. Sehingga ketika melihat pria yang botak tidak terbayang pikiran yang menyeramkan. Ibu Bapak Saudara-saudari yang Tuhan kasihi. Mari kita lihat apa yang Yesus lakukan terhadap Kleopas dan temannya. Di dalam pendampingan psikologis maupun psikiatris, apa yang Yesus lakukan lazim disebut exposure therapy.
Yesus mengekspos, mengangkat peristiwa yang membuat orang tersebut trauma. Seseorang yang trauma di dalam exposure terapi dihadapkan pada objek, pada pengalaman traumatisnya secara perlahan dan bertahap. Dan Yesus menunjukkan kepada mereka dengan membuat efek kejut pertama kali ketika Yesus mengatakan, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Dan setelah itu Yesus menguraikan, memaparkan kepada mereka pemberitaan para nabi dan juga kitab-kitab Musa tentang Mesias yang harus mengalami penderitaan sebelum memasuki kemuliaannya. Satu persatu dibukakan Yesus kepada mereka. Sampai pada pengalaman yang rupanya membuat mereka begitu terkesan. Ketika Yesus memecah roti dan memberikan roti itu kepada murid-muridnya, dan di sana terbukalah kesadaran Kleopas dan temannya ini. Dan Injil mengatakan, Yesus kemudian menghilang dari tengah mereka. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, mereka tersadarkan dari pengalaman traumatik, ketakutan traumatik yang semula mereka alami. Perjalanan bersama Yesus Sang Firman yang hidup itu telah mencerahkan akal budi mereka, membukakan pikiran dan hati mereka, membebaskan mereka dari cengkraman ketakutan. Kemudian muncullah perubahan besar dalam diri mereka, yakni keberanian. Dan pada malam itu juga, mereka yang semula hendak menghindar dari Yerusalem, justru mereka kembali ke Yerusalem. Menghindar dari ketakutan mereka, mereka menerabas gelapnya malam untuk memberitakan kepada murid-murid Yesus lainnya tentang pengalaman mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit dan hidup. Supaya teman-teman mereka lainnya tidak lagi dicengkram ketakutan. Bacaan Injil pada Minggu Paskah ketiga ini mengajak kita untuk merenungkan 3 hal. Yang pertama, Kleopas dan temannya, mereka bukan orang yang tidak tahu firman Tuhan. Saya yakin mereka sangat tahu firman Tuhan. Pemberitaan para nabi, kitab-kitab Musa, mereka tahu. Mereka pasti tahu, namun sesuatu yang diketahui tidak serta-merta membawa perubahan ke arah baik atau ke arah pembaruan. Bahkan banyak orang yang tahu firman Tuhan, tahu isi kitab suci, malah bertengkar, saling menyalahkan, bahkan saling memusuhi satu sama lain dengan mendasarkan pada kitab suci, pada firman Tuhan. Mengetahui firman Tuhan tidak akan membawa pembaruan apapun sampai ketika seseorang mengalami sang firman itu sendiri di tengah pergulatan dan ketakutan hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, cara terbaik untuk mengerti firman Tuhan adalah dengan mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Mengalami Tuhan melalui tindakan mengerjakan firman Tuhan, mengerjakan kehendak Tuhan. Kita baru dapat mengalami kekuatan dari Tuhan yang mengajar dan memberi teladan bagi kita untuk mengampuni orang yang telah menyakiti kita, justru ketika kita mulai mengampuni orang tersebut. Ketika kita mulai untuk mengampuni seseorang yang menyakiti kita, kita akan mengalami kekuatan dari Tuhan yang memberi kita kemampuan untuk melakukan itu. Dan bukannya ketika kita tahu dari firman Tuhan bahwa kita harus mengampuni, hanya sekedar tahu bahwa kita harus mengampuni, tidak akan membuat kita mampu mengampuni sebelum kita mulai untuk mengampuni orang tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita belajar bahwa Sang Firman berkenan menyertai kita dalam perjalanan ketakutan kita. Beriman bukan berarti tidak pernah takut, keliru saudara-saudara. Orang beriman bukannya orang yang tidak pernah mengalami ketakutan, tidak.
Kristus menyertai kedua muridnya yang dalam perjalanan ketakutan itu. Sang Firman yang hidup itu tidak mensyaratkan bahwa kita harus mengenali Dia dulu, baru Dia berkenan menyertai kita. Sebaliknya, Yesus berkenan berjalan bersama kita meskipun kita tidak mengenali Dia. Yesus berkenan melangkah, membimbing, menyertai, mendampingi kita meskipun kita tidak sadari bahwa Ia sedang menuntun kita sampai kita mengalami pencerahan dan pembaruan budi. Hingga pada akhirnya kita mengenali Dia. Hal ini tidak berlaku hanya bagi Kleopas dan temannya tadi. Tetapi hal ini juga berlaku bagi kita sekalian, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari saya dan semua orang lainnya. Yang mungkin sampai detik ini merasa belum mengenal Tuhan. Atau belum sepenuhnya percaya kepada Kristus, tidak mengapa. Sebab itu tidak dijadikan syarat oleh Kristus untuk menyertai kita. Karena itu benarlah ungkapan bahwa anugerah mendahului iman. Anugerah mendahului percaya. Anugerah Allah mendahului pengetahuan. Sebelum kita tahu dan sebelum kita mengenal Kristus, Dia sudah lebih dulu berkenan menyertai dan berjalan bersama kita, meskipun kita tidak menyadarinya. Dan yang ketiga, pembaharuan hidup oleh Sang Firman atas diri kita memunculkan keberanian untuk menghadapi hal-hal yang semula menakutkan buat kita. Keberanian yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang membangkitkan keberanian dalam diri orang-orang di sekitar kita. Yang juga mengalami ketakutan, bahkan mungkin lebih takut daripada kita. Ibu, bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, Sang Firman yang hidup itulah Sang Kasih yang abadi. Dan karenanya sungguh benar apa yang dituliskan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saya teringat seorang teman di masa kuliah dulu. Teman ini sampai ia kuliah, dia tidak pernah mau disuntik. Karena jarum suntik membuat dia sangat ketakutan. Kalau Bapak Ibu melihat perawakannya, Bapak Ibu Saudara nggak akan percaya bahwa orang ini takut jarum suntik. Sebab dia tidak takut menghadapi golok. Dia tidak takut menghadapi pisau. Masa remajanya, masa SMA-nya dia lalui dengan berkelahi. Tetapi dia takut jarum suntik. Nah, ketika seorang kakak angkatan kami sakit parah dan membutuhkan transfusi darah dalam jumlah banyak, dan kami di asrama kekurangan orang dengan golongan darah yang dibutuhkan itu. Maka kawan kami ini yang berperawakan sangar tetapi takut menghadapi jarum suntik dan karena itu tidak pernah mau disuntik. Malam itu dia memutuskan pergi ke unit transfusi darah PMI Yogyakarta dan dia mendonorkan darahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia menghadapi jarum suntik. Bayangkan jarum suntik untuk donor darah sebesar apa. Dan dia ternyata mampu menghadapi ketakutannya itu, mendonorkan darahnya bagi orang lain yang sedang menghadapi kondisi cukup kritis. Kasih membuatnya dapat mengatasi ketakutannya. Maka Sang Firman yang hidup itu pun, yang hari-hari ini terus menyertai kita, yang hari-hari ini terus mengerjakan karya pembaharuan dalam kehidupan umat manusia, juga ada bersama kita di tengah situasi dan kondisi saat ini. Selamat mengalami Sang Firman yang hidup, yang berkarya mengubah kehidupan ini, baik kita sadari maupun tidak. Ia ada bersama kita di dalam perjalanan hidup kita, bahkan di dalam perjalanan ketakutan kita. Amin.
Malah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Allah yang Maha Kasih, Allah yang mengerti segala bentuk ketakutan, kesedihan, dan kepedihan kami. Allah yang hari-hari ini pun kami yakini berjalan bersama kami melewati saat-saat yang sulit. Di dalam perjalanan ketakutan kami, perjalanan kekhawatiran kami, bahkan perjalanan yang kami rasa gelap, serba tidak pasti. Ya Allah, kepadamu dan ke dalam tangan kasih-Mu kami hendak berserah diri. Dan kami bersehati kiranya Tuhan, belas kasih-Mu atas kami dan memampukan kami semua. Terlebih lagi saudara-saudari kami yang sedang diliputi duka yang kelam oleh karena anggota keluarga mereka meninggalkan mereka selama-lamanya, khususnya oleh karena COVID-19 yang mendera mereka. Kami ingin berdoa bagi saudara terkasih kami, Bapak Pendeta Thomas Kartomo, beserta seluruh keluarga besar mereka, suami dari almarhumah Ibu Pendeta Gladys Janet Wee, yang semestinya pada hari Minggu ini beliau melayani jemaat Tuhan di GKI Rawamangun. Namun, ia telah direnggut dari tengah-tengah kami, dari tengah-tengah jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menghibur Bapak Thomas Kartomo sekeluarga, menguatkan mereka, terlebih kondisi kesehatan Pendeta Thomas yang kembali drop, mungkin karena kepedihan dan kesedihan yang mendalam. Kuatkan keluarga ini ya Allah, mampukan mereka, dan biarlah kehadiran Tuhan menopang mereka. Begitu juga kami berdoa bagi keluarga, semua tenaga kesehatan, terlebih para dokter dan perawat yang mendedikasikan hidup mereka, diri mereka, untuk melayani saudara-saudari kami yang mengalami sakit COVID-19. Tuhan kiranya menolong, memampukan, menguatkan, menghibur mereka di tengah kelelahan, kepenatan, dan juga ketakutan mereka dan anggota keluarga mereka yang menanti di rumah. Buat keluarga, para dokter dan perawat yang berduka karena kekasih hati mereka meninggal dunia di dalam pengabdian mereka, Tuhan mampukan mereka untuk menghadapi hari-hari kehidupan ke depan. Kami mohon kuatkan dan penghiburan dari Tuhan menopang mereka semua. Kami mohon kepadamu ya Allah, hikmat-Mu kiranya tercurah bagi semua dokter, perawat, para peneliti yang sedang berlomba-lomba untuk membuat vaksin mengatasi virus ini. Kiranya Tuhan menolong supaya pengobatan terbaik dapat ditemukan dengan segera, sehingga semakin cepat wabah ini berlalu. Ya Allah, kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu, dan kiranya kekuatan cinta kasih Tuhan menopang kami semua,
menopang bangsa-bangsa di dunia yang bersama-sama menghadapi wabah yang cukup mengerikan ini. Kiranya Tuhan menolong pemerintah kami di dalam menghadapi dampak yang saat ini terjadi maupun yang masih akan datang. Kami percaya ya Allah, Engkau takkan membiarkan dan tak meninggalkan kami. Sebab kami berharap dan berseru kepada nama Tuhan. Kami mendoakan keluarga kami masing-masing, mampukan kami untuk mendisiplinkan diri kami, untuk tetap merasakan kehangatan kasih sayang, untuk dapat secara kreatif mengisi kebersamaan kami di rumah bersama dengan anggota keluarga kami. Mampukan kami untuk mengatasi kekhawatiran kami dan mengubah ketakutan itu, karena percaya firman Tuhan begitu kuat dan perkasa menuntun kehidupan kami. Sehingga Tuhan membimbing kami untuk menemukan cara-cara yang kreatif. Mengisi waktu-waktu kami bersama, mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, kami berseru dan berserah kepadamu. Tuhan, tolonglah kami. Di dalam Kristus Yesus, Penyelamat dan penebus dunia, kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam pelayanan persembahan. Nah, persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur, persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Bapa yang tak pernah berhenti mengasihi kami, dengan bersyukur kami membawa persembahan ke hadirat-Mu. Kiranya persembahan ini menjadi sarana yang Allah berkati, agar memberikan bagi kami kekuatan untuk hidup, memberi, dan mempersembahkan diri kami sebagai penghayatan kami akan pemberian dari Kristus yang menyelamatkan dunia. Agar dengan demikian kehidupan kami terus mengalami perbaruan selama Roh-Mu yang kudus senantiasa mengerjakannya melalui firman dan sakramen di tengah dunia yang membutuhkan penyelamatan dari Allah. Kami mempersembahkan juga ke hadapan-Mu doa yang Kristus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut berita pengutusan bagi kita sekalian. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Demikian nasihat Rasul Paulus kepada Timotius di dalam surat 1 Timotius 4 ayat yang ke-13. Maka marilah kita juga mengikuti nasihat tersebut. Sebelum Kristus datang, mari kita bertekun memperhatikan dan menghayati firman Allah yang memberi kita kekuatan untuk terus bangkit dan berjuang, hidup sebagai saksi kebangkitan Kristus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjurkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau gegap. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Arahkanlah dan condongkanlah senantiasa hatimu kepada firman Allah. Kami mengarahkan hati kami dan ingin tetap berjuang setia menaati firman Allah. Jadilah saksi Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Syukur kepada Allah yang setia menyatakan firman-Nya. Terpujilah Tuhan. Kini dan senantiasa dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.